Dalam epik Mahabharata, Yudhistira, Raja Pandawa itu terkenal sebagai raja yang adil, raja yang jujur, dan raja yang berintegritas. Yudhistira, kakak nomor pertama, anak sulung dari keluarga Pandawa. Ketika perang Bratayuda terjadi antara keluarga Pandawa dan keluarga Kurawa di lapangan Kurusetra, pihak Kurawa, musuh dari Pandawa, dibantu oleh orang-orang sakti. Di antaranya adalah Bhisma, juga ada Dorna. Dorna ini adalah guru dari keluarga Pandawa dan guru keluarga Kurawa. Anak-anak Pandawa segan untuk bertanding melawan gurunya. Karena itu mereka mencari cara bagaimana supaya gurunya ini mengundurkan diri dari peperangan. Mereka kemudian datang ke penasihat perang Pandawa, yaitu Kresna, titisan dari Batara Wisnu. Terus Batara Kresna memberikan cara. Dia tahu bahwa kelemahan Dorna adalah anaknya yang bernama Aswatama. Kenapa? Karena sang guru ini sangat mencintai anaknya. Kalau ada apa-apa terjadi pada anaknya, dia akan langsung bereaksi. Kresna katakan kepada Pandawa, udah gini aja, kita berikan nama kepada seekor gajah, Aswatama. Terus gajah ini suruh berperang. Terus nanti kalau dia terbunuh, kita katakan bahwa Aswatama terbunuh. Oke, rencananya seperti itu. Mulailah berperang mereka. Besokannya mereka berperang. Gajah ini ditaruh di paling depan, terhantam dalam peperangan dan mati. Biasanya seseorang yang mati itu, apalagi namanya memiliki jabatan-jabatan dalam ketentaraan, akan diteriakkan. Misalnya kalau Arjuna mati akan dikatakan Arjuna mati gitu. Ketika Aswatama yang gajah ini mati, anak-anak buah Pandawa berteriak, Aswatama mati! Aswatama mati! Seperti itu. Dorna yang sedang asik berperang mendengar. Siapa yang mati? Aswatama. Aswatama mati, anak saya mati. Ya, Aswatama mati. Dia nggak percaya. Dia tanya kepada anak-anak Pandawa, Nakula, Sadewa, apakah Aswatama mati? Ya, Aswatama mati. Dia nggak percaya, pergi lagi ke Arjuna. Apakah anak saya Aswatama mati? Ya, Aswatama mati. Ke Bima demikian, sampai akhirnya saya nggak percaya pada semua orang ini. Saya akan pergi ke Yudhistira, raja yang terkenal berintegritas dan jujur. Dia pergi ke Yudhistira. Ananda Yudhistira, apakah Aswatama mati? Yudhistira jawab sambil menunduk, dia berkata seperti ini. Iya, guru, Aswatama mati. Pada saat itu, mendengar jawaban dari Yudhistira, Dorna langsung terduduk, kemudian dibawa oleh anak buahnya keluar, dia menangisi anaknya. Tapi satu hal yang lain pun terjadi. Kereta Yudhistira yang tadinya melayang jatuh ke tanah. Dewa memberikan sebuah kereta kepada Yudhistira yang dapat melayang di atas tanah karena kejujurannya dan kelurusan hatinya. Tetapi pada saat itu, ketika dia mengatakan bahwa Aswatama mati, seperti membohongi gurunya, keretanya pun jatuh ke tanah. Dan keretanya tidak bisa lagi melayang. Apakah yang dikatakan oleh Yudhistira adalah kebohongan? Tidak.
Dia tidak berbohong, dia hanya mengatakan setengah kebenaran. Dia menyembunyikan setengah kebenaran. Dalam kacamata manusia itu tidak salah. Tapi yang menarik, integritasnya di hadapan Tuhannya sendiri pun akhirnya runtuh. Karena dia mengatakan setengah kebenaran. Saudara-saudara, seseorang Kristen harus memiliki integritas di hadapan Tuhan. Dan tentunya nanti di hadapan manusia. Integritas yang membuat dia dapat dipercaya. Tetapi saudara-saudara, integritas di dunia ini sekarang begitu mahal. Orang tidak bisa lagi dipercayai kata-katanya. Susah untuk mempercayakan kata-katanya. Makanya, lazim sekarang orang diminta untuk berjanji atau bersumpah. Bahkan kata-kata sumpah lo itu udah jadi kata-kata yang umum. Kita tidak lagi melihat root akar kata itu sendiri ketika orang sudah menyaksikan perkataan orang yang lainnya dan dia tanpa sadar meminta temannya untuk bersumpah. Kita pun menghadapi keadaan seperti itu, di mana kita kadang-kadang harus bersumpah dalam pengadilan, dalam hal-hal tertentu. Kita akan melihat sekarang apakah sumpah itu diperbolehkan sebagai seorang Kristen. Mari kita buka Matius 5. Ayat 33 sampai 37. Dikatakan seperti ini, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambutmu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Sebelum bahas 5 ayat ini, kita harus melihat latar belakangnya dulu. Orang Israel dalam hukum Musa memiliki aturan dalam bersumpah. Mari kita perhatikan Imamat 19 ayat 12. Imamat 19 ayat 12. Dikatakan seperti ini, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Orang Israel boleh bersumpah, ya, tapi tidak boleh bersumpah dusta. Lalu bilangan 30 ayat 2. Kita perhatikan bilangan 30 ayat 2. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkata itu, haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Orang Israel boleh bersumpah, boleh, dan dia harus melakukan sesuai dengan sumpahnya. Dia tidak boleh melakukan sumpah dusta atau sumpah palsu. Tuntutan kepada orang Israel adalah mereka melakukan apa yang mereka sumpahkan. Karena apa? Karena hal ini menyangkut nama Tuhan. Mereka bersumpah di hadapan Tuhan, mereka mengikut sertakan Tuhan dalam janji yang dia berikan. Dia bertanggung jawab bukan kepada seseorang yang dia janjikan, dia juga bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai saksi dari sumpahnya. Tuhan katakan dalam 10 perintah di dalam kitab Ulangan pasal 5, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan.
Kita boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan tidak sembarangan. Anda boleh berjanji kepada seorang mungkin dengan membawa nama Tuhan, tetapi tidak dengan sembarangan, tetapi dengan cara yang benar. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Di dalam zaman perjanjian baru, Kristus melihat praktek-praktek ketika orang dengan gampangnya bersumpah. Saya bersumpah demi surga. Saya bersumpah demi tahta Allah. Saya bersumpah demi bumi dan langit. Saya bersumpah demi bait suci. Orang begitu mudah mengeluarkan kata-kata membawa nama Allah, mengikut sertakan ke dalam janji yang dia berikan kepada orang. Allah dijadikan saksi bukan untuk menjadi pengikat, tetapi hanya untuk meyakinkan kepada orang lain bahwa saya akan melakukan ini karena Allah menjadi saksi. Sumpah menjadi kata-kata kosong. Orang bersumpah hanya karena integritasnya dipertanyakan oleh orang lain. Terpaksa untuk jalan mudahnya, dia mengambil cara, saya akan bawa nama Tuhan. Ini ditentang oleh Tuhan. Kamu tidak boleh sekali-kali bersumpah dengan ini, dengan itu, dengan yang lainnya. Karena kamu sebetulnya tidak menjadi orang benar dengan melakukan itu. Mereka katakan seperti ini dalam Matius 5. Aku berkata kepadamu, jangan sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Saya bersumpah demi langit. Tuhan katakan jangan bersumpah demi langit, karena kamu di situ menyangkutkan langit dengan tahta Allah. Terus dia katakan, saya akan bersumpah demi bumi. Tuhan katakan tidak boleh kamu bersumpah demi bumi, karena bumi adalah letak kaki Allah. Lalu, saya akan bersumpah demi Yerusalem. Jangan, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Baik Allah berdiam di sana, tabut Tuhan berdiam sana. Kalau begitu saya akan bersumpah dengan kepala saya, dengan rambut saya. Tuhan katakan, jangan main-main dengan kepalamu, karena kamu tidak berkuasa untuk memutihkan atau mengurusi kepalamu. Tidak bermain-main. Setiap kata yang kamu katakan dengan hal-hal seperti itu menyangkut Tuhan. Dan ketika kamu membawa nama-nama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keadaan yang tidak seharusnya, hal itu tidak diperbolehkan. Itulah yang terjadi pada saat itu. Sumpah menjadi hal yang biasa. Tapi apa kata Yesus? Dia memberikan hukumnya. Dalam ayat 37 dikatakan seperti ini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Saudara-saudara, dalam kalimat yang dinyatakan oleh Yesus dalam Matius 5:37, tidak ada hal lain yang dinyatakan kecuali kebenaran. Kamu harus mengatakan ya bila memang itu keadaan. Lepas dari itu berarti adalah dosa. Berarti berasal dari si jahat. Sesuatu kita katakan ya karena memang itulah kebenarannya. Tadi dalam ilustrasi saya katakan mengenai Yudhistira. Yudhistira mengatakan bahwa Aswatama mati. Tapi dia mengerti bukan itu pertanyaan dari gurunya. Secara logis sebetulnya tidak ada kesalahan yang dibuat Yudhistira. Karena dia menjawab pertanyaan apa adanya. Tapi yang menarik, dia bukan menjawab
berdasarkan keinginan si penanya. Sudah dilandasi dengan keinginan untuk menipu, walaupun apa yang katakannya adalah benar. Motivasinya yang salah. Kemarin saya berbicara dengan seseorang, dengan beberapa orang seperti ini. Ada dua orang. Seseorang mengatakan bahwa saya tidak bisa datang ke suatu tempat karena A. Kemudian ketika saya bertanya ke temannya yang lainnya, saya tanya, kenapa kamu tidak datang ke sini? Dia katakan, saya tidak bisa datang ke tempat itu karena B. Jawaban A dan B ini benar sebetulnya. Dua-duanya benar. A dan B ini benar. Tetapi yang menarik buat saya adalah pemilihan. Seorang yang satu, dia menjawab A karena itulah yang terjadi pada saat itu. Pada jam itu, ketika orang ini tidak bisa datang ke tempat itu. Tapi yang B, dia memilih jawaban B, biarpun itu juga benar terjadi dan dia tidak berbohong. Tetapi dia memilih B karena itu membuatnya dia memilih alasan yang lebih baik daripada temannya. Dia memiliki alasan lebih baik untuk tidak datang ke suatu tempat karena B. Dan dia pikir ketika dia katakan itu, saya akan langsung mengerti dan tidak akan menegur dirinya. Tapi A yang lebih jujur dengan menjawab jawaban A, dia katakan memang, ya seperti ini keadaannya, saya tidak bisa datang karena saya melakukan hal yang salah. Menariknya, saya melihat dari kedua orang ini, yang satu berusaha jujur apa adanya, tetapi yang satu berusaha jujur dengan trik. Saya akan mengatakan kebenaran, tetapi dengan cara yang sedemikian, sehingga orang lain tidak merasa tertipu. Dan kita manusia, sekarang dibentuk seperti itu. Atas nama basa-basi, atas nama sopan santun. Kadang-kadang, kita mengambil cara yang salah untuk mengatakan satu kebenaran pada orang lain. Supaya keadaannya tidak terlalu parah. Supaya kita tidak terlalu disalahkan. Makanya kita kemas kebenaran itu menjadi sesuatu yang lain. Dan ini berbahaya. Tapi Tuhan katakan, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Man of integrity. Kita harus menjadi seseorang yang berintegritas dengan mengatakan apa adanya. Lalu bagaimana bila hal ini terjadi dalam pengadilan? Seharusnya kita bisa menolak untuk bersumpah. Dan orang Kristen pun sebetulnya di Indonesia ini diberi kesempatan untuk itu. Makanya setiap dalam kasus hukum atau dalam kasus pemerintahan, orang-orang itu diminta berjanji, bukan bersumpah. Kita lihat lagi, orang Kristen diminta berjanji sekarang, bukan bersumpah. Hanya mengandalkan kita tidak diperbolehkan bersumpah. Saya berjanji bahwa saya akan menyatakan hal yang benar. Sebisa mungkin kita akan katakan hal yang benar, karena itu adalah keharusan dari Allah. Dan itu harus kita nyatakan kepada orang yang berhak mendapatkan kebenaran tersebut, walaupun pahit. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Bahayanya, jika kita tidak melakukan itu adalah kita berasal dari si jahat. Jika kita tidak melakukan itu. Jadi saudara-saudara, budaya membentuk kita untuk berlaku seperti apa yang diinginkan oleh dunia ini. Sama seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi di zaman Kristus, yang begitu mudah
Bersumpah mengeluarkan janji membawa-bawa Allah. Di zaman sekarang pun mungkin seperti itu. Kita begitu gampang untuk bersumpah, kita begitu gampang untuk berjanji dengan membawa nama-nama Allah. Integritas kita dihitung dengan sumpah yang kita berikan, dengan janji yang kita berikan. Tapi Tuhan katakan tidak seperti itu. Sebagai pengikutnya, jika kita memiliki sesuatu yang harus kita katakan, kita harus katakan bila itu benar. Dan kita tidak perlu menyembunyikannya atau mengemasnya dengan bahasa yang lebih baik. Kita harus tetap mengatakan.